Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu. Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui, iya kan? Betul ya mulia. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali ya mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Saya kurang paham ya mulia, maaf. Tiap kali penerima itu yang diambilnya 150, dia 50, yang 100 untuk Dedi ya Bu ya. Kemudian yang 350 serahkan sama saudara tiap bulan sebanyak 20 kali. Itu kan di keterangan saudara di BAP ini saudara akui saudara menerima di dalam BAP. Iya, keterangan yang di BAP yang mulia. Kenapa saudara sekarang mencabut keterangan itu? Kenapa? Karena yang terjadi sebenarnya memang tidak ada, saya tidak pernah menerima yang mulia. Tidak terjadi penerimaan. Betul yang mulia. Terus kenapa kok bisa ada tanda tangan saudara di situ? Kertas yang tadi boleh di... Oh, boleh, mana. Boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya? Belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali lagi. Oke. Ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Nah, ayo, Mas Andika. Juga ijazahnya, tunjukin dong ijazahnya. Ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti kan? Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah, ini bacanya gitu. Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh, Ya. salinan dari cetakan PDF, hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Ada apa lagi? Sudah. Nggak ada, cuma satu aja Bro. Jadi itu begini tekniknya, laporan polisi itu berbunyi seperti ini, di-scan dari file. Oh, Paham ya? Dari copy dari scan. oke. Tidak langsung. Pak, saya mulai baca ya. Oke, silakan. Oke, kepada Rosadi. Berarti ini yang sudah dikasih ke Polda Metro Jaya. Ya. Untuk alat bukti. Ya. Nah, ini jasa asli, ini penggugat. Yang kemarin mana ini Tribun bilang tidak valid. Kalau hari ini kami mengatakan jasa Pak Jokowi nggak ada, kalian tulis dong. Jangan kemarin kami dibilang tidak valid. Ya ijazah harus ditunjukkan dengan orangnya. Kalau tiba-tiba hilang ya apa? Ini bukan asli tapi asli. Ya. Boleh disentuh. Bosnya yang dimaksud imbosnya ini loh. Ini mana? Tunjukkan di belakang. Ini loh. Oh, ada Embos ini UGM, ya. Ada embosnya. Ini nih Bro, embosnya di belakang Bro. Nggak kelihatan ke depan, Pak. Ini embosnya di belakang. Nih, dari depan nggak kelihatan Bro. Oh, kelihatan kok, kelihatan. Oke. Ini gini, diraba, di Terawang dilihat. Iya, kalau di Terawang ada embosnya. Pertanyaannya kepada Pak Jokowi, wani pora. Oke ya, mudah-mudahan ini kemenangan buat kita ya. Ngomong-ngomong, saya mau komplain nih. Apa tuh? Nama saya digunakan tanpa izin. Mas, silakan. Ya, ini bosnya. Ini biar UGM yang menjelaskan. Saya kan UNS. Ini biar saya layani dulu. Teman-teman, hari ini harusnya kita semua akan menyaksikan ijazah asli UGM dari Pak Jokowi. Nah, salah satu yang membuktikan adalah ada embos. Jadi teman-teman embosnya ini. Nah, tolong diangkat sedikit Mas, biar kelihatan, biar diterawang. Nih, bagian embos ada di sini teman-teman.
Nah, ini tahun 2005 ya. Untuk saya ini sudah tahun 2005 Februari. Kemudian ini yang Taufan. Nah, Tahun berapa? ini tahun 2001. 2001. Ya, 2001. Nah, embosnya juga ada nih. Nih, kelihatan sekali. Fakultas apa aja ini bang? Ini Fakultas Ekonomi. Oh ekonomi apa pak? Ini Sospol. Sospol. Semuanya ada embos ya Mas Bangun? Ada embosnya Mas Bangun. Bangun berani nggak kalau besok ternyata Pak Jokowi mendatangkan Joshua Sinambela dan memeriksa ini? Bos, tidak mungkin, tidak mungkin. Mereka kan punya hak, ya silahkan. Tapi kami juga punya saksi ahli. Berani aja ya. Kan tempat yang paling terhormat kata Pak Muhammad Taufik adalah pengadilan. Bukan bukti. Tapi kami tidak yakin mereka mendatangkan ahli. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ya. Oke. Barangkali kemarin yang perlu diluruskan Pak Taufik yang di media banyak sekali. Ya itu dari Tribun katanya tidak valid. Ini bukannya hari ini bukannya tidak valid, tidak ada men. Ya jadi tolong Tribun kutip lengkap dong. Jangan dibilang kami tidak valid. Ini jasanya asli kok. Ijazah itu mesti dibayar bersangkutan dong. Saya di framing katanya hilang begini. Ini sudah sah selesai. Tadi perlu Oke, berarti ada sebuah tantangan ya untuk kubu Pak Joko Widodo untuk memeriksa ijazah ini asli atau tidak? Ya, saya bahasanya orang Solo bukan menantang. Kami mempersilahkan tim ahli dari Pak Jokowi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan turut tergugat untuk mendatangkan super ahli menguji ijazah kami. Nah, kami tidak perlu mendatangkan orang banyak. Kami cukup mendatangkan seorang Rismon Sianipar saja cukup. Ya, oke silakan ijazah ini mau diuji. Ya, ini kita lihat ya. Ini terbitan 2005 aja sudah mau hapus ini ya. Iya, stempelnya aja udah lamat-lamat ini. Ini 2005, membayangkan tahun 85. lebih lama lagi punya Mas Taufan. Iya, ini pasti kan sudah ada kabur-kabur ya, sudah ada. Kalau sudah tua wajar aja lecek-lecek ya. Kalau bahasa Jogjanya meletre. Jadi kalau ijazah 85 nggak meletre, itu saya yakin 162% terbitan Universitas Pojok Pasar Pramuka. Oh dan fotonya sudah agak menguning. Iya dong, menguning. Kayaknya dulu saya ini Pak Muhammad Taufik. Oke. Terus Bapak Bro Michael nih. Yang pernah diwawancara. Rektor Iya. Dr. Sofian Effendi. Oke, kita punya yel baru. Ayolah kawanku, datanglah kemari tanggal 13 di Pengadilan Surakarta. Ayolah kawanku, datanglah kemari tanggal 13 di PN Surakarta. Ayolah Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi kita sudah memahami tentang videonya dan sudah menganalisinya. Nah teman-teman, di sini kalau kita lihat berita yang tadi tidak dibohongkan, siapapun yang salah wajib dihukum. Nah gak bakalan sampai tersangka selama suara hidup Jokowi berkumandang dengan lantangnya. Nah memang sih kita lihat orang tidak tahu malu. Kenapa cepat diadili Jokowi termasuk keluarganya. Jokowi rampas aset-aset keluarganya Jokowi, dimiskin kalau di warga viralnya. Tentunya kalau hukum tidak ditegakkan, jangan sampai pengadilan jalan yang lebih berlaku. Nah, udah punya ijazah palsu masih saja cari alasan kalau asli nggak akan buat ngadunya. Nah, memang bila koruptor harus dihukum dan kemiskinannya. Nah, tentunya jangan anggap enteng-enteng masalah ini. Memang kemarahan rakyat sudah menumpuk dan sudah mulai memuncak kesabarannya. Ada batas, jangan sampai meledak. Kalau misalnya meledak akan turun tangan menelusuri tentang ijazah palsu Jokowi. Nah, apapun resikonya tetap Jokowi serta semua yang terlibat dan tegas harus adil. Nah, mana 11.000 di kantong Jokowi berikan ke Prabowo dengan buat bayar utang munafik yang benar. Nah, memang pengacara termulus saat juga membela kebohongannya. Nah, ijazah palsu masih dibela terus oleh polisi. Kapan negara ini benar-benar menegakkan keadilannya? Penuh dosa pada rakyat memang karena dia telah membohongi rakyat Indonesia. Teman-teman di sini sampaikan oleh Pak Kasmujo sudah menyangkal bahwa beliau bukan dosa pembimbing skripsinya. Nah, kalau kita lihat sendiri ijazah kalau asli tidak disita, Polda jika disita jadi BBM itu artinya palsu sebagai masyarakat paham hukumnya. Nah,
di sini Jokowi takut banget ditunjukin ijazahnya. Kalau asli ditunjukin Pak, biar jelas ijazahnya, biar cepat beres masalahnya. Kalau nggak berbohong pasti gak perlu dimikir jawaban, tinggal Prabowo berani gak turun tangan demi kebaikan bangsa. Nah, gak punya malunya nyalon presiden Pak, ijazah palsu kenapa bisa begitu, dan akal-akalnya partai kirinya. Nah, susah yang mau percaya tapi biasa berbohong, jadi mau ikut kemana? Makin buruk ini, tidak akan bisa lari diri ke penjara. Dan dia bisa berbohong manusia semua sendiri, tapi sekolah lagi tidak bisa dibohong orang jelek pengerangkaian STP Sikurat ini. Nah, tentunya kalau kita lihat rakyat bersatu pun gak bakalan diproses, dan Wiwi itu tahu sendiri sekelas presiden Wowo aja udah terang-terangan nyebuh hidup Jokowinya. Nah, seharusnya kita lihat jasa-jasa yangnya juga infrastruktur yang meraih nikmati masyarakat miskin dan lain sebagai presiden yang mana kerjanya. Nah, mantap segera adili Jokowi masalah ijazah palsu di pembohong besar. Sampai kiamat enggak bakalan sebelumnya. Semoga manusia pembohong ini cepat ditangkap, segera dikasih di penjara. Nah, habislah riwayat Mulyono di tahun 2026 ini. Seluruh jutaan TKI Malaysia ikut senang banget melihat supaya Jokowi tetap di penjara, supaya masalah ini cepat selesai. Nah, tentunya nempelnya sekarang juga Jokowi jangan beri ampun seperti rakyat yang bagian udah dijadikan korban hidupnya. Nah, kenapa akan terjadi? Apakah dengan Indonesia ke depannya orang yang banyak? Tentu benar, kebenaran akhir pasti menang. Nah, kita lihat ini termul kejam sekali karena pasti kasmu jodohnya ini hanya persaingan Pak. Kalau kita mati membela kebenaran itu mati Pak. Kita lihat setuju dengan hukum mati kelas kakap itu. Nah, kenapa awalnya kebohongan ini dan penipuan oleh karena sudah terbiasa jadi ahli koruptor, sudah bermewah-mewah sekarang dan hanya bertepuk tangan saja. Kita lihat memang omongan kayaknya penipu. Nah, pemohong layak diperiksa dan layak dipenjarakan. Jangan iman harus secepatnya tangkap, dan jika punya dosen pembimbingnya menyosong ijazah palsunya di pengadilan segala sejalannya. Nah, orangnya berkala sehat tentunya bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Apalagi pemerintah wajib mempunyai akal yang sehat. Nah, Jokowi ini harus jujur, diadili manusia ini rusak, dan negara tangkap saja, segera masukkan sel penjara saja. Nah, kita lihat di sini Jokowi ditangkap terus. Bagaimana nasib Gibran Bobi ke ASEAN-nya? Nah, kasihan si Jokowi hidupnya terseret-seret oleh rakyat karena akibat ulangnya ketika berkuasa dan lapasarakan jadi kasih anak cucu bapaknya. Nah, tentunya biasanya cegar-cegir yang pucat banget menampakkan sekali kalau kepanikan nyimbulnya langsung contoh kalau sudah masuk pengadilan. Yang kayak begini gak usah dilindungi, banyak makan uang rakyat, anaknya jadi wapres disampaikan, dipaksain atau sampai merubah undang-undang Indonesia. Itulah wajah pembohong perusahaan negeri yang sadis membunuh rakyat dan sudah membohongi rakyat Indonesia. Nah, langsung kita lihat ke penjara akannya licik menipu, truk pinter bolak-balik ijazah hati-hati terjebak pintar bersilat lidah wasit terus karena tentang ijazah Jokowi ini. Nah, tentunya itu takut sama Wiwi termulu karena tak kuatnya yang melaporkan yang diproses. Nah, karena Wiwi itu yang menguasai hukum, kita sekelas Pak Jokowi aja nggak ditanggapi atas laporannya, apalagi rakyat biasa, tapi gilirannya
melaporkan toko berseberangan, pasti gercep tanpa disuruh pun miris hukum negeri. Semua proses semua hukum diobrak-abrik sama termulu-mulunya. Nah, di NKRI ini dan hukum serta tatapan yang ada di NKRI bukan milik Joko Widodo. Siapa yang melanggar hukum dan tatanan di NKRI ini maka berhak dihukum mati. Nampak sekali sih kalau kita lihat raut wajahnya Jokowi itu sudah pucat. Kenapa? Dia takut. Nampak dia sudah takut itunya karena dia takut menunjukin ijazahnya. Nah, apakah kita tahu di dalam dia lagi ngapain? Emang nampak kalau dia memang diperiksa oleh tim penyelidiki hukumnya. Nah, semoga nanti punya pemimpin di masa depan rakyat Indonesia ini ke depannya semoga tidak pemimpin yang berbohong, dan semoga pemimpin Indonesia ini nanti di tahun 2000 selanjutnya semoga pemimpin yang baik. Nah, kita lihat budaya segan masih hangat kental Indonesia. Mantan PM Malaysia sudah kena tangkap dan dihukum 125 tahun. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa komen, share. Semoga kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.